Banyak orang saat ini cenderung tidak lagi percaya pada hal-hal yang bersifat mistis seperti santet karena dianggap sebagai kepercayaan kuno atau takhayul. Di zaman modern yang serba rasional dan ilmiah, sebagian besar orang lebih percaya pada penjelasan medis atau psikologis atas masalah yang mereka hadapi. Namun dari sudut pandang spiritualis, khususnya dari saya, ada beberapa hal penting yang perlu disadari. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, kaitan antara santet dan gangguan mental. Terus gejala awal santet yang mirip dengan gangguan psikologis. Terus yang ketiga, mengapa santet sulit dikenal di zaman modern. Dan yang terakhir, mengatasi gangguan santet dengan pendekatan spiritual. Nah, kita awali membahas kaitan antara santet dan gangguan mental. Nah, saya melihat bahwa santet sebenarnya adalah bentuk serangan energi negatif yang bisa menyerang fisik, pikiran, dan emosi seseorang. Nah, energi negatif ini bisa berwujud gangguan fisik, tetapi seringkali muncul dalam bentuk gangguan mental atau psikologis. Santet bekerja dengan cara memanipulasi energi seseorang sehingga tubuh dan pikirannya menjadi lemah dan mudah terpengaruh. Saat ini banyak orang yang menganggap keluhan seperti stres berat, kecemasan berlebih, depresi, hingga gangguan tidur sebagai bagian dari masalah mental biasa. Padahal tidak semua gangguan tersebut murni disebabkan oleh faktor psikologis atau biologis. Terkadang ada gejala awal gangguan energi negatif termasuk santet yang mempengaruhi kondisi batin dan pikiran seseorang. Orang yang terkena santet seringkali merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Pikiran mereka terasa selalu tertekan, cemas, atau gelisah tanpa alasan yang jelas. Santet itu dapat menyerang keseimbangan batin seseorang, membuat mereka merasa putus asa atau kehilangan motivasi secara tiba-tiba. Mirip sekali kan dengan gejala depresi. Tetapi depresi ini lebih sulit dijelaskan secara logis dan biasanya terjadi setelah beberapa kejadian aneh atau perubahan drastis dalam hidup seseorang. Santet seringkali membuat korban ini merasa tidak aman dan takut berlebihan meskipun tidak ada ancaman nyata. Nah, rasa cemas yang berkepanjangan tanpa alasan jelas bisa menjadi tanda bahwa ada energi negatif yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Gangguan tidur seringkali menjadi indikasi bahwa seseorang terkena santet. Nah, seseorang yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah tidur bisa mendadak sulit tidur atau sering mimpi buruk berulang yang menggambarkan rasa takut, ancaman, atau pengkhianatan. Santet itu dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan ekstrim ya. Dari yang tadinya tenang menjadi mudah marah atau sangat emosional tanpa sebab yang jelas. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mungkin terkena santet adalah karena fenomena energi negatif ini bisa menyerupai gejala gangguan mental yang biasa. Para psikolog atau psikiater akan mendiagnosis pasiennya dengan gangguan seperti depresi, kecemasan, atau stres berat tanpa menyadari bahwa ada pengaruh dari luar yang tak kasat mata. Saya mengingatkan bahwa di zaman modern ini, penyakit spiritual seringkali tersembunyi di balik label psikologis. Karena itu penting untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Jika seseorang telah mencoba berbagai terapi dan pengobatan medis tetapi masalahnya tetap berlanjut mungkin saatnya mempertimbangkan pendekatan spiritual. Untuk menangkal atau mengatasi santet, energi perlindungan dari kodam bisa menjadi salah satu solusi yang efektif. Kodam adalah makhluk spiritual yang bertugas melindungi, membimbing seseorang dari segala bentuk energi negatif termasuk santet. Nah, melalui bimbingan tokoh spiritual khususnya spesialis kodam, seseorang itu dapat memperkuat perlindungan spiritualnya dan membersihkan diri dari energi negatif yang mungkin telah mempengaruhi kehidupan mereka. Meskipun banyak orang di era modern tidak percaya lagi pada hal-hal seperti santet,
Fenomena ini tetap ada dan dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang. Gangguan seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tidur bisa jadi merupakan tanda awal adanya santet atau serangan energi negatif. Jadi penting untuk tidak mengabaikan sisi spiritual dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, dengan bantuan perlindungan spiritual seperti kodam, seseorang dapat melawan energi negatif dan mengembalikan keseimbangan hidupnya. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan spiritual ya, jika Anda merasa mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kodam bisa menjadi penjaga spiritual yang melindungi Anda dari segala bentuk gangguan gaib.